Masih bulan Januari, jadi masih relevan kalau kita bahas apa-apa yang terjadi di tahun 2023 ya. Ya, di 2023 banyak sekali return yang cukup besar, yang cukup masif memberikan dampak bagi dunia gulat profesional. Dan hampir semua return yang terjadi pastinya cukup membekas bagi fans WWE. Dan di video kali ini kita akan bahas return terbaik di tahun 2023. Tidak perlu menunggu lama, yang pertama dia adalah CM Punk. Sengaja saya tidak membahas ini secara kronologikal karena memang CM Punk jadi hal yang paling besar yang terjadi di tahun 2023 bagi WWE. Terlepas dari semua kontroversi yang dia buat, bagaimana dia keluar dari AEW dan dipecat oleh Tony Khan, dia pada akhirnya kembali ke WWE. Apakah kita bisa sebut sebagai menelan ludah sendiri? Apapun itu, kehadiran CM Punk di Survivor Series tentunya sudah diharap oleh banyak orang, banyak yang percaya, banyak juga yang tidak percaya. Seperti saya, tidak percaya CM Punk akan hadir di Survivor Series War Games di tahun 2023 yang diselenggarakan di Chicago, guys ya. Karena saya berpikir CM Punk tidak harus ke WWE dan WWE tidak butuh CM Punk. Dan nyatanya sepertinya memang WWE butuh CM Punk untuk menaikkan ya value dari segi bisnis WWE, dan terbukti masuknya CM Punk menambah pundi-pundi yang makin besar untuk company tersebut, guys ya. Momen returnnya CM Punk pun cukup mengagetkan bagi saya karena dia hadir setelah match main event selesai, di mana frame-nya udah panning, sudah ada logo, tiba-tiba ada suara CM Punk keluar dengan cukup mengagetkan dan langsung membuat sosial media dunia gulat profesional meledak karena kehadiran CM Punk. Dan lagi-lagi WWE mempertontonkan kita betapa frasa never say never itu sangat berlaku bagi dunia gulat profesional. Do you think there's ever a chance we'll see you back in a squared circle? Never? No. Wow. Never ever. Never ever ever. Salah satu return terbaik lainnya di tahun 2023 dia adalah Carlito. Carlito sebenarnya udah return di masa pandemi, di mana dia return di Royal Rumble. Satu kali muncul dan muncul di episode Monday Night Raw berikutnya. Setelah itu dia off karena memang perjanjiannya Carlito return saat itu hanya untuk satu kali match saja. Terus ditambah satu kali lagi tag team di Monday Night Raw tanpa penonton. Dan kehadiran Carlito di Backlash tahun 2023 yang bertepatan diselenggarakan di arena negara Puerto Rico, negara asalnya, sudah jelas menjadi momen yang paling ditunggu oleh semua fans gulat profesional. Carlito harus hadir di acara tersebut dan dia hadir menimbulkan banyak cheers dan juga teriakan excited penonton menyambut kedatangannya Carlito pada saat momen matchnya San Juan Street Fight Bad Bunny melawan Damian Priest ya. Orang berpikir kalau Carlito mungkin akan langsung masuk ke rosternya WWE, tetapi tidak, guys. Carlito off dulu dan juga lanjut mungkin ada beberapa rumor setelahnya kalau dia akan masuk ke WWE. Rumornya makin lama makin kencang, kadang hilang juga, tetapi butuh beberapa bulan untuk WWE mengontrak dan finally untuk memasukkannya ke dalam cerita yang ada di WWE. Dan dia muncul sebagai bala bantuan, mystery partner dari LWO, Santos Escobar dan Rey Mysterio pada saat melawan Bobby Lashley dan Street Profits. Sejak saat itu, Carlito resmi return full time di WWE. Return berikutnya di tahun 2023 yang cukup layak kita bahas yaitu adalah Kairi Sane. Kairi Sane tidak diduga dan tidak berekspektasi banyak orang terhadap apa yang terjadi di Crown Jewel ya, pada saat Io Sky melawan Bianca Belair di Crown Jewel. Karena ekspektasi saya ya cerita Women's Control hanya tentang Bayley dan juga Io Sky yang mungkin ada sedikit kesalahpahaman di antara mereka di build up yang ada di SmackDown. Tapi keluarnya Kairi Sane di momen ending kemenangannya Io Sky memberikan impact yang cukup besar karena sekali lagi tidak ada yang berekspektasi Kairi Sane akan muncul di acara tersebut. Dan setelah itu Women's Control menjadi lebih liar ketika orang Jepang berikutnya yaitu Asuka ditambah ke dalam faction tersebut tanpa persetujuan Bayley. Dan ini berlanjut dengan Bayley yang merasa dibuang di grup atau faction yang dia buat sendiri. Rumor Kairi Sane return ke WWE itu sudah berbulan-bulan lamanya ya diberitakan, tetapi kemunculan Kairi Sane di Crown Jewel cukup memberikan efek yang signifikan pada karakternya. Dan saya pribadi tidak berharap besar ya untuk Kairi Sane yang mendapatkan spot main eventer, tapi untuk saat ini dia kembali bersama Asuka
dalam satu faction yang sama dan juga menghidupkan kembali Kabuki Warriors akan memberikan dampak yang cukup signifikan bagi Kairi Sane untuk tetap bertahan mendapatkan sebuah cerita di WWE. Return berikutnya menurut saya cukup menarik adalah Randy Orton. Randy Orton yang sudah sangat lama cedera sejak tahun 2022 akhirnya return kembali ke dunia gulat ke WWE di Survivor Series War Games di match War Games main event menjadi bagian dari tim Cody guys ya. Dia diumumkan 1 minggu sebelum match tersebut dan dia return di pay-per-view. Kehadiran Randy Orton memang sangat dinanti dan kita tahu Randy Orton punya bisnis yang belum selesai, unfinished business ya with the Bloodline, dan dia lanjutkan di tahun 2024 ini. Walaupun momen returnnya Randy Orton bukan terganggu yang lebih tepatnya ya, tapi tertutup, tercover dengan returnnya CM Punk di Survivor Series, tapi kita tidak bisa pungkiri returnnya Randy Orton jadi bagian terbesar untuk WWE di tahun 2023. Saya cukup bersemangat untuk menantikan apa yang akan didapat Randy Orton di tahun 2024. Return terbaik berikutnya jelas Batu Dwayne The Rock Johnson. Hadir cuma 1 kali, udah tidak diekspektasi, tidak diduga dia hadir dalam episode SmackDown yang bisa dibilang bukan episode besar, bukan episode yang digadang-gadang jadi episode yang bagus guys ya, karena dia muncul seselownya dia, seleganya dia, karena masa dia muncul tersebut ya zaman dimana TKO baru aja dibuat dan memimpin UFC dan WWE. Ini jadi momen besar pertama WWE era TKO. Dia hadir bersama Pat McAfee, mengejek Austin Theory dan memberikan impact ya hanya 1 malam saja. Walau 1 malam, walau 1 kali di tahun 2023, tapi that's a big moment of 2023 di WWE dan saya akui itu dan pasti kita semua mengakuinya. Dan momen saya terkejut kehadiran The Rock tanpa ekspektasi apa-apa juga jadi salah satu bagian terbaik untuk channel Gilang Gulat. Return terbaik berikutnya, walaupun tidak yang return banget lah ya guys ya, yaitu adalah John Cena yang memutuskan untuk kembali sesaat ke WWE di masa off-nya syuting di Hollywood guys ya. Walaupun sebentar, walaupun sedikit, dia cukup memberikan dampak dan diakhiri dengan match melawan Solo Sikoa di Crown Jewel yang mungkin jadi match besar terakhir John Cena dalam karirnya, dan sekarang dia sudah fokus lagi untuk berkarir di dunia persyutingan film Hollywood. Returnnya John Cena tahun 2023 cukup membekas bagi saya dan cukup mewarnai tahun 2023. Apakah 2024 John Cena akan return lagi? Tidak tahu guys ya, bisa jadi iya, bisa jadi juga tidak. What a payback it's been so far. Dan yang terakhir menurut saya salah satu return yang terbaik adalah The Return of R-Truth ya. Returnnya R-Truth bersamaan dengan returnnya Randy Orton, returnnya CM Punk di Survivor Series War Games memang sebenarnya return yang hanya untuk memeriahkan acara. Tetapi impactnya R-Truth setelah dia return memberikan impact yang cukup besar dari segi hiburan yang ada di acara Monday Night Raw, di mana dia dilibatkan dalam cerita di mana dia menganggap kalau dirinya sendiri adalah orang yang memang jadi membernya Judgment Day ya. Prahara dan juga drama komedi ini menambah warna dan juga bumbu tersendiri yang membuat ya kita menjadi lebih betah untuk menantikan dan juga menunggu, menyaksikan apa yang R-Truth dan WWE akan siapkan di segmen demi segmennya guys ya. Dan returnnya R-Truth dari injury yang pernah dia dapatkan di match sebelumnya mungkin awalnya diremehkan, tapi setelah itu memberikan impact dari segi hiburan ya guys ya untuk dunia gulat profesional. And that's it. Sebenarnya masih ada beberapa return yang memang terjadi di tahun 2023. Menurut saya beberapa yang saya sebutkan tadi dalam list ini adalah return tahun 2023 yang cukup membekas dan memberikan impact yang cukup besar di dunia gulat profesional. Thank you.